Halo semua, nama saya Sekar Melati. Dalam video ini, saya akan membahas isu penting yang sering tidak terlihat tapi sangat berdampak dalam dunia perbankan, yakni etika dalam penggunaan teknologi. Dalam video ini nanti, saya akan membahas apa itu isu etika teknologi, lalu ada contoh nyata dari BRI dan bagaimana perusahaan seharusnya menyikapinya dengan adil dan bertanggung jawab. Nah, apa sih isu etika teknologi itu? Jadi, isu etika teknologi dalam bisnis mengacu pada masalah moral yang terjadi ketika perusahaan menggunakan teknologi untuk beroperasi, melayani konsumen, dan mengelola data. Beberapa isu yang sering terjadi antara lain pelanggaran privasi data nasabah, lalu ada penipuan online, penggunaan software secara ilegal, dan juga ada terkait penggunaan atau penyalahgunaan internet kantor untuk kepentingan pribadi. Dalam industri perbankan, masalah yang paling krusial terjadi adalah keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Jika data nasabah bocor atau disalahgunakan, maka tidak hanya reputasi bank saja yang rusak, tetapi juga kepercayaan publik akan hilang. Salah satu contoh nyata dari BRI yakni pada tahun 2023, BRI sempat menghadapi insiden keamanan cyber yang menyebabkan adanya aktivitas mencurigakan di sebagian data akun nasabah. Meskipun ini skalanya cukup terbatas, tapi hal ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai keamanan transaksi nasabah dan juga perlindungan data dari nasabah itu sendiri. Di sisi lain, BRI juga sempat menerima laporan dari publik bahwa ada oknum internal yang menyalahgunakan akses sistem IT untuk kepentingan pribadi atau mengambil data tanpa izin. Ini menjadi contoh klasik bagaimana etika teknologi bukan hanya soal sistem saja, tetapi juga terkait manusianya. Nah, dalam menghadapi isu-isu yang terjadi ini, BRI mengambil langkah serius yakni berupa yang pertama, memperkuat keamanan data cyber dengan teknologi enkripsi dan juga pemantauan secara real time. Lalu yang kedua adalah memberikan sanksi tegas kepada karyawan yang terbukti melakukan akses data tanpa izin. Lalu yang ketiga, melakukan audit internal untuk memastikan tidak adanya kebocoran data. Dan yang keempat, yakni melakukan pelatihan atau edukasi kepada karyawan mengenai etika digital. Namun, menurut saya masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan lagi ke depannya oleh BRI. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi kepada publik ketika terjadinya isu, sehingga nasabah itu merasa dilibatkan dan juga dihormati. Yang kedua, membentuk tim etika digital internal yang secara aktif bisa menilai dan memantau kebijakan penggunaan teknologi bukan hanya dari segi teknis saja, tetapi juga dari sisi moral. Yang ketiga, memastikan bahwa semua proses digitalisasi bank, baik BRI Mobile maupun BRIMO, bisa berjalan atau dibangun dengan prinsip etika sejak awal, bukannya ditambal setelah terjadinya kejadian atau isu. Nah, pada intinya atau kesimpulannya, menurut saya, etika teknologi itu bukan hanya soal mencegah kejahatan digital, tetapi juga membangun kepercayaan publik di tengah era digitalisasi. BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam hal ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa etika teknologi itu penting dalam transformasi digital. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.